kiri ya, hembusnya ya. Nah misalkan kita memberikan positioning seperti ini, berarti dia berada di area hembusnya tadi mungkin ada di medial ya, medial atau misalkan ada di area apa, tapi bagian yang side antara begini ya. Oke, kita memberikan postural drainase seperti ini cukup. Kalau misalkan pasiennya tadi secara hembusnya masih dalam keadaan terhidrasi dengan baik, dia akan lurus sendiri. Jadi kita cukup positioningkan saja seperti ini ya, kurang lebih sampai 20 menit. 10 sampai 20 menit kita jalankan seperti ini saja. Lalu kalau misalkan dia sudah sekitar 20 menit, kita bisa coba silakan duduk ya, duduk, kemudian kita suruh dia untuk batuk. Coba tarik nafas, hembuskan, coba tarik nafas, hembuskan sambil batuk. Oke, biasanya kalau misalkan yang keluarkan semua gitu ya, dan pastikan kemana juga, jangan sampai nafas hembuskan batuk terus kalian lanjutkan juga ya. Jadi jangan sampai kan dari luarnya, kalau misalnya pasiennya itu dari sampingnya, atau kita bisa mengarahkan pasiennya menghadap ke sana. Oke, kalau mau batuk coba menghadap ke arah yang sana seperti itu ya, untuk menghindari Oke, kayak gitu ya untuk postural drainase diagnosanya. Coba balik lagi. Nah, tapi kalau misalkan ternyata dari hasil asesmen yang kita lakukan ternyata menurut saya tersebut agak sulit untuk lurus hanya dengan postural drainase, kita bisa melakukan dengan tambahan lain. Kita menempuh area pada ininya ya, pada area bronchial tree-nya tadi ya, area jalur peluruhannya tadi. Nah, jadi kita mengarahkan sesuai dari arah tekanannya tadi ya, dari lateral ke medial, ke saluran pernafasan. Dari atas, misalkan tadi lokasinya di sini ya, kita dari atas di sini, kemudian turun ke bawah, itu ya, sampai ke bawah. Nanti kalau misalkan sudah saya sampai 20 menit seperti itu, baru kita berikan batuk efektif lagi. Ya. Kemudian, nah ini yang menjadi kontraindikasi. Ini kurang lebih kalau misalkan di spirometri itu juga ada biflometri. Cuman kebetulan spirometrinya sedang dipakai penelitian ya oleh saudara kalian, sehingga yang disisakan ini hanya biflonya. Nah, di biflonya ini hanya bisa mengukur satu variabel, harus kencang ekspirasi saja. Nah, di spirometri itu akan memunculkan banyak variabel, dan di spirometri kan akan memunculkan grafiknya langsung ya. Kalau misalkan karena ada monitornya, kalau ini secara manual kita hitung seperti itu ya. Oke, jadi coba tarik nafas sekarang. Ya, nah di sini ada beberapa indikator ya. Nah, jadi ini nanti akan bergerak sejauh mana nanti kecepatan udara yang bisa dihembuskan. Itu ya, kecepatannya tadi ya, yang merah ini. Sedangkan yang sebenarnya kalian nggak perlu perhatikan, ini hanya indikator saja untuk memudahkan kita mengetahui apakah dia rendah, apakah dia normal, atau dia terlalu bagus, terlalu tinggi, itu ya. Nah, ini bisa kita gerakan ya. Jadi kalau misalkan ternyata kita memberikan, kita harus tahu usianya berapa ya. Oke,